Oke guys, selamat ketemu kembali di The Source. Disclaimer ya. Pertama, seluruh konten The Source, ini kita komunitas The Source. Seluruh konten yang ada di dalamnya itu tidak untuk dijadikan sebagai sebuah saran investasi. Semuanya itu sifatnya dalam kerangka pendidikan atau hiburan. Jadi segala bentuk kerugian yang Anda eh, dapatkan dari keputusan perdagangan yang Anda lakukan itu semuanya kembali resiko ditanggung masing-masing. Oke, kali ini gue mau bahas soal dynamic super resistant. Dynamic super resistant ini banyak ya. Moving average itu juga dynamic super resistant, trend line juga super resistant dynamic. Nah, kali ini gue mau bahas soal Pitchfork dari Alan Andrew. Kalau di MetaTrader itu tersedia tools Pitchfork. Mungkin untuk shift pitchfork dia nggak ada kali ya. Tapi di sini ini sebenarnya sama aja, cuma perbedaannya adalah shift pitchfork ini sebenarnya pengembangan dari pitchfork original dari Alan Andrew. Ini dikembangkan oleh Jerome Schiff. Jerome Schiff, dia ini New York trader karena dia merasa penggunaan pitchfork original ini cenderung terlalu steep. Kalau Schiff bilang itu too steep, katanya. Too steep itu maksudnya terlalu tajam atau terlalu curam untuk dijadikan dynamic super resistant. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Oke, sekarang yang paling mendasar itu bagaimana sih cara penggunaan Pitchfork dalam sebuah chart. Kali ini gue contohin di XAUSD, di daily time frame. Nah, yang pertama yang gue lakukan adalah identifikasi sebuah tren. Misalnya kayak gini, saya kotakin dulu di sini. Ini kan sideway lah ya, mayor trennya, ranging begini. Jadi kapan dia atau sampai di sini dia terjadi bearish kalau dipotong. Di sini terjadi bearish. Saya identifikasi dulu nih, di mana atau kapan sih dia mulai terjadinya sebuah tren baru. Nah, misalkan di sini ya, ini kan awal tren barunya dia naik uptrend, bullish. Nah, dari sini saya cari tiga swing point. Jadi Pitchfork itu menghubungkan tiga swing point, high low high atau low high low. Itu tergantung trennya. Kalau misalkan dari sini dulu contohnya, dia connect ini original high low, bisa di sini sebenarnya. High. Sebenarnya begini aja sebenarnya. Ini elemen rupiah Pitchfork. Nah, tinggal middle line-nya ini kita adjustment kayak gini. Dia bakal bergerak secara paralel antara middle line dan upper line. Middle line-nya yang merah. Nah, tinggal kita cocokin nih. Namanya penentuan atau marking super resistant itu kan kita ngecek mana yang paling banyak multiple rejection. Ini tinggal kita arahin. Kira-kira di mana nih yang paling banyak multiple rejection, mungkin di sini kali. Nah, di sini. Kalau kita tandain kan di sini ada banyak multiple rejection di level sini, 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 sini juga, di sini ada banyak ya. Di sini juga banyak reaksi di sini sebenarnya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kalau bagi saya penggunaan Pitchfork di sini ini fokusnya trade on middle line. Jadi fokus saya ada di middle line ini karena middle line ini fungsinya sebenarnya upper dan middle line atau bottom middle line, bottom line ini sebenarnya fungsinya sebagai magnet. Sama halnya dengan super resistant. Jadi ini berfungsi sebagai magnet. Artinya harga akan cenderung jatuh atau naik ke arah line-line yang di sini. Mau itu upper line, middle line, atau bottom line. Itu fungsinya sebagai magnet gitu ya. Nah, itu yang pertama. Sekarang apa yang terjadi pada saat misalkan kita bahas yang di sini dulu. Apa yang terjadi pada saat misalkan harga nggak mampu menyentuh middle line, harga nggak mampu menyentuh middle line, dan terjadi penerusan harga gitu. Misalkan di sini. Ini harganya nggak mampu. Ini kan tadi kita lihat di sini ya, dari sini dulu dia naik, uptrend, turun lagi ke middle line, naik, turun, dia nembus middle line, balik lagi ke middle line. Jadi fungsinya benar-benar sebagai magnet. Balik lagi sampai di sini dia nembus bottom line, tapi dia balik lagi ke middle line.
Begitu terus sampai di sini juga, di sini dia masih masih berusaha naik sampai di sini. Nah, pada saat di sini, pada saat di sini, oke, dia udah mantul di middle line, dia naik. Nah, ternyata pada saat dia mulai berusaha lagi menyentuh middle line, dia nggak mampu menyentuh middle line. Nggak mampu menyentuh middle line, dia malah naik terus. Naik terus, naik terus. Ya, sebenarnya sideways sih di sini, tapi ya kurang lebih kan di sini dia nggak mampu. Nggak mampu. Nah, baru dia mampu di sini. Dan dia kembali naik gitu. Nah, pada saat di sini, saya narik pitchfork baru. Jadi di sini bisa dikategorikan sebagai price failure di sinilah, price failure. Price failure itulah adalah pada saat eh, harga nggak mampu menyentuh middle line dan terjadi penerusan. Jadi semacam kalau dari sini kan trennya dari kapan ini? Dari Agustus 2020 sampai di sini kan masih downtrend ya, downtrend. Nah, pada saat harga nggak mampu menyentuh middle line dan terjadinya penerusan menembus upper line atau sebaliknya gitu, ini bisa dikategorikan sebagai akhir dari sebuah rally, rally panjang. Maksudnya rally di sini turun ya. Sorry, drop lah kalau misalkan pada tren bearish. Eh, ini saya dikategorikan sebagai price failure. Nah, dari price failure ini kita tarik pitchfork baru. Dari mana? Gimana cara gambarnya? Kita cek lagi nih. Identifikasi ada eh, kita identifikasi titik swing point-nya. Misalkan saya buat di sini, ini ada low kan, low. Mungkin saya ambil di sini, ini high, ini low-nya. Dia ngebentuk higher high, terus dia turun, masih ngebentuk lower higher low, sama aja mau ambil yang di mana. Begini terus. Nah, dari sini kan kita udah dapet nih, ini awal dari tren baru. Baru kita tarik. Kita pilih mana? Mau dari sini boleh, ke sini, tarik ke sini. Nah, saya menjelasin yang perbedaannya. Ini bisa ditandain begini dulu ya. Ini untuk pitchfork original. Kalau kita pakai shift pitchfork, dia lebih mendatar. Tadi di sini ya, di sini. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau misalkan shift pitchfork itu dia lebih lebih horizontal lah mungkin ya. Beda dengan misalkan pitchfork langsung dari Allen Andrew-nya. Nih. Nah, dia lebih lebih curam. Tapi sebenarnya ini sama aja, bisa di adjust begini, bisa di adjust, tinggal di adjust lah. Tapi kali ini saya mau pakai, saya biasanya menggunakan pitchfork original. Jadi saya ngambil begini, dapat di sini. Nah ini middle line ini, extend ini, saya tinggal adjust. Kira-kira yang paling banyak terjadi pantulan di mana? Middle line-nya. Saya fokusnya tetap di middle line. Saya ambil lah contohnya di sini. Oke. Jadi di manakah pertanyaan kan multiple rejection ya. Di sini kan ada banyak rejection nih. Ini di sini juga ada, ini juga ada sebenarnya. Di sini juga ada, di sini. Nah, di sini pertanyaannya nih, bukan pertanyaan, case-nya. Ada tren baru nih. Eh dari sini dia nembus middle line, turun, terus dia kembali naik, tapi dia nggak sanggup menyentuh atau mencapai middle line. Nah, ini kita kategorikan sebagai apa tadi? Price failure. Di sini price failure-nya. Sebenarnya penggunaan pitchfork itu mau ngambil dari manapun, di setiap swing high, swing low-nya kita tarik atau kita tentukan sebagai awal dari ngegambar penggunaan tools pitchfork ini bisa aja, tapi alangkah lebih baik kalau misalkan kita menggunakan seperti ini pada saat dia terjadinya akhir dari sebuah rally atau permulaan dari sebuah tren gitu. Jadi dari sini kita tarik pitchfork lagi dari price failure yang ini ke titik swing di sini juga boleh sebenarnya, tapi saya cenderung ngambil yang di sini, dia narik ke sini. Nah ini kan terlalu curam nih, tinggal kita adjust lagi. Adjust mana di sini mungkin. Nah ini contoh. Ini contoh ya. Ini saya pakai daily time frame. Jadi kalau saya yang pelajari, saya baca dari bukunya Alan Andrew, Pitchfork Trading System itu semakin besar atau semakin tinggi time frame-nya itu justru membuat apa sih namanya?
Sama kayak gini loh, logikanya daily support resistant dengan time frame yang lebih rendah hourly atau menit support resistant itu lebih cenderung kan lebih strong, yang disebut strong support resistant itu kan pada higher time frame gitu. Nah, ini sama aja. Jadi lebih kuat dia sifatnya. Nah, di sini kan udah kelihatan nih ada multiple rejection, ada di sini. Ini juga banyaknya, ini oke banget sih. Oke banget. Ini oke, ini juga. Nah, di sini dia ada terlihat sebuah price failure. Nah, price failure di sini. Nah, ini jadi awal dari sebuah tren baru atau akhir dari sebuah drop, eh, akhir dari sebuah tren. Di sini kan trennya bearish ya. Kan trennya bearish. Akhir dari sebuah tren. Jadi di sini dia udah mulai apa menunjukkan indikasi price failure. Eh, ini jadi apa ya istilahnya? Bisa juga mungkin teman-teman yang belajar Wyckoff trading strategi itu sebutannya buying atau selling weakness, sign of weakness gitu kali ya. Kurang lebih. Nah, ini jadi wujud selling weakness gitu loh. Ini selling weakness. Jadi seller udah nggak mampu, buyernya masuk. Buyernya masuk. Nah, di sini jadi tumpuan, jadi awal modal kita untuk narik pitchfork baru. Cuma ini terlalu cukup terlalu ekstrim. Saya juga bisa ngambil dari sini. Begini. Saya ambil begini contohnya. Oke. Saya tinggal adjust. Ini ada banyak multiple rejection. Nah, ini contohnya. Saya buat begini. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini kan banyak nih multiple rejection di sini. Ada di sini, sini juga. Di sini dia menembus menembus middle line. Sekarang pertanyaannya nih, ini disclaimer ya. Pertanyaannya, di sini kan harga udah menembus bottom line ya. Apakah ini nantinya menjadi sebuah akhir dari sebuah rally? Ini rally, akhir dari sebuah rally panjang ini atau enggak? Pertanyaannya kan kayak gitu. Nah, teman-teman bisa turun misalkan ke lower time frame. Ini kan di sini ini belum jadi swing low sih ya di candle yang ini. Swing low-nya itu, swing point-nya itu terbentuk kalau misalkan next candle-nya nge-break yang inilah. Atau nge-break yang ini, sorry. Nge-break yang ini resistant candle dari di sini. Nah, begini. Jadi eh ini kan kita backtest. Backtest bukan berarti apa sih namanya? Terus entry-nya kayak gimana? Enggak. Di sini sebenarnya udah menunjukkan potensi-potensi di mana kita bisa melakukan sell atau buy. Itu dalam pemahaman saya begitu. Kayak di sini tadi ya mungkin kalau misalkan teman-teman yang suka buka yang stylenya scalper kan tinggal exit plan-nya itu adalah next line gitu loh. Misalkan di sini dia turun dengan trend bearish seperti ini ya fokusnya kan following the trend ya. Following kalau misalkan teman-teman following the trend di sini ngambil sell, targetnya mungkin di next line gitu. Sama halnya dengan yang sini. Nah, kita kembali ke chart yang sekarang. Nah, di sini kan harga udah menembus bottom line. Di sini dia udah berusaha naik terus 4 candle yang di sini. Tapi dia cuma mampu mencapai line 0,618 ya. Kalau nggak salah di sini. Terus dia lanjut turun. Nah, seandainya ternyata ini misal nih, ini ada potensi begini juga. Misalkan next candle-nya dia berusaha. Intinya dia berusaha middle line, baru turun, atau justru misalkan dia dari middle line nembus sampai di sini misalkan begini, ini bisa aja. Atau masih lanjut nantinya begitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya gimana untuk kedepannya. Nah, ini kalau kita ini proyeksi hanya menggunakan pitchfork ya. Saya biasanya turunin time frame. Saya turunin time frame. Nah, sini kelihatan, di sini dia udah nembus. Nah, di sini kan ada swing point juga ya. Ini high low, high low, high low. Nah, di sini ini paling enak. Saya ngambil contohnya dari sini nih. Saya ambil ini, saya connect ke sini, saya connect ke sini. Saya adjust, bisa turunin time frame lagi biar lebih valid. Yang daily-nya saya hapus dulu. Nah, di sini contohnya.
Ini kan ada banyak multiple rejection nih di sini. Nah, di sini di middle line-nya. Middle line-nya. Nah, di sini nggak, akhirnya dia tembus lagi middle line, turun terus. Turun terus. Nah, di sini kita tarik lagi nih. Di sini kan price failure-nya ada di sini ya. Mana tadi teks? Price failure. Price failure-nya kan ada di sini. Karena di sini ada terlihat rejection cukup kuat di sini, tapi nggak mampu, bahkan nggak mampu menembus bottom line. Bisa diturunin lagi mungkin karena ini terlalu cukup ekstrim. Oke. Nah, sekarang kita tarik yang baru lagi. Saya nariknya dari sini contohnya. Karena ini bearish, saya tarik begini. Saya boleh narik begini. Saya tarik begini. Nah, dapat nggak? Jadi di sini kelihatan ya multiple rejection-nya, strong support lah. Kalau saya boleh sebut strong support, di sini kan ada banyak nih. Ada 2 nih. Karena ini lower time frame, di sini juga ada. Nah, dari sini kan sekarang kelihatan nih. Harga ada di mana? Udah menembus upper line. Dia udah menembus upper line di sini. Sekarang tendensinya dia bakalan lanjut rally atau enggak gitu. Ya tinggal kita lihat, ini kan time frame M30. Ini saya gambar ini di tanggal 11 Februari. Jadi kita tunggu nanti di minggu depan mungkin gimana reaksi di sininya. Nah, seandainya dia turun begini, kalau saya jujur akan cenderung eh, ngambil posisi buy dengan target di line terdekat begitu. Misalkan begini. Atau justru dia akan tembus begini. Intinya fokusnya di sini juga. Tetap saya metode trading kalau menggunakan Fishwalk itu tetap fokusnya di middle line. Trade on middle line kalau katanya begitu. Bisa aja dia turun, nembus middle line begini, bisa turun. Ini tinggal dipantau nanti. Nah, ini sebenarnya saya suka menggunakan Fishwalk ini sebagai apa ya? Saya kan biasanya menggunakan Elliott Wave ya. Prinsip Elliott Wave dalam menganalisa atau memproyeksi arah harga gitu ya. Fishwalk ini cukup mendukung buat saya pribadi dalam hal ini salah satu metode trading, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Ini saya gunakan biasanya untuk mengidentifikasi akhir dari sebuah atau terminal dari sebuah subwave begitu. Jadi pada saat dia terjadi price failure, misalkan begini, atau saya contohkan yang di sini nih contohnya. Di sini kan tadi dia price failure ya. Di saat price failure begini, saya narik trend line. Begini. Saya tarik trend line. Pada saat dia di sini pun sebenarnya dia nggak, sorry. Di sini sebenarnya price failure sih. Di sini kan dia udah nyentuh bottom line. Kalau diturunin time frame-nya mungkin lebih nih. Dia udah break, terus dia nggak sanggup. Nah, di sini saya tarik. Ini terlalu banyak. Saya tarik trend line ini kalau dalam Fishwalk disebut Hagopian line. Sebenarnya sama aja trend line juga sebenarnya itu, cuma Alan Andrew nyebutnya Hagopian line. Jadi ini semacam apa ya, breakout trading. Pada saat dia ngebreak trend line di sini dia udah menjadi sebuah indikasi perubahan tren, atau dalam hal ini bearish continuation lah. Uptrendnya, minor uptrendnya kan ada di sini ya. Nah, gitu. Jadi apa yang akan terjadi di gold untuk minggu ini ya, bagi saya sih nunggu dulu, wait and see. Di sini kelihatan dia udah nembus upper line. Tendensinya ini ini bakalan naik. Kayaknya bakalan lanjut terus naik. Kemungkinan akan koreksi. Jangka pendeknya mungkin akan koreksi dulu. Tetap fokus saya akan trade on middle line gitu ya. Oke, bisa dicoba sih, silahkan di backtest, perbanyak backtest penggunaan Fishwalk. Ini menurut saya bagus
tools ini bagus dalam mengidentifikasi atau apa ya, memprediksi pembalikan sebuah harga gitu, pembalikan harga gitu maksudnya. Kita kan biasanya nyari metode apa, sebuah tools atau metode trading yang apa, menunjukkan kita kapan sih kira-kira terjadi perubahan atau pembalikan sebuah harga gitu loh. Ini bagus, bagus sebagai tools bagus untuk mengidentifikasi itu gitu. Oke, gitu ya guys dari saya, trade safe semuanya, enjoy weekend, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, nyalakan lonceng untuk tetap ikut atau mendapatkan update-update dari video terbaru kita. Thank you.